Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22 Lamaran yang Terhempas. Dunia orang dewasa dengan segala kerumitannya, tapi Regan bisa menghela nafas leganya sekarang. Setidaknya beban itu sudah sedikit berkurang di pundaknya. Mungkin ini adalah akhir hubungannya dengan Laili Dinia Saira Kundari. Tetapi ini adalah awal untuk hubungannya dengan Arinta Zarvisya Deltava, ibu dari anaknya. Ya, Regan sudah memutuskan untuk masa depannya kelak. Anaknya itu memerlukan sebuah status yang jelas. Dan Regan akan memberikannya. Arinta memandang langit malam yang sangat indah. Dengan hiasan bintang yang berkelap-kelip di atas sana, ditambah suara kendaraan yang berlalu lalang, sangat ramai dan berisik. Tetapi lebih terasa hidup untuk hatinya yang tengah kosong untuk saat ini. Lalu kelopak mata dengan bulu mata yang lentik itu perlahan tertutup. Memejam lama tatkala teringat kembali suatu hal yang membuat hatinya gundah. Suatu hal yang mampu membuatnya uring-uringan. Tuhan, kenapa harus ada pertemuan? Bila nantinya akan terjadi sebuah perpisahan yang mengurai air mata. Cuitan terakhir Laili di sosial medianya itu kembali berputar di benak Arinta. Entah apa sebabnya hingga cewek itu terdengar sangat sedih seperti itu. Tapi Arinta yakin, hal tersebut paling tidak jauh-jauh dari masalahnya dan Regan. Jika benar, maka Arinta akan sangat merasa bersalah. Tidak ada niatnya untuk mengkhianati sahabatnya itu. Ia hanya ingin menghabisi masa sekolahnya dengan tenang. Namun mengapa masa abu-abunya sangat kacau? Oh Tuhan, bukan ini yang Arinta inginkan. Ini dek, Arinta tersentak ketika merasakan tepukan di pundaknya. Lantas cewek itu membuka matanya dan menatap pria parubaya yang berdiri di hadapannya. Udah ya pak? Arinta mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan memberikan kepada pria penjual martabak manis tersebut. Lalu ia mengambil alih bungkus martabaknya. Makasih. Ujar Arinta sambil tersenyum ramah. Lalu cewek itu menyusuri jalanan dengan sesekali melirik bungkusan martabak yang dijinjing dengan mata yang berbinar. Entah kenapa saat ini ia sangat ingin memakan martabak manis dengan bawang goreng di atasnya. Memikirkannya saja sudah membuat air liur Arinta hampir menetes. Martabak manis ditambah bawang goreng, aneh, biarin ia yang makan kok. Awalnya Saka yang ingin pergi membelikannya. Tetapi Arinta menolak dengan alasan kalau ia ingin pergi jalan-jalan malam. Lagi pula penjual martabak tersebut nangkring di depan gang rumahnya. Hal sepele begitu ia tak ingin merepotkan orang lain. Kakinya masih utuh kok, belum lumpuh. Sementara itu di lain tempat, Raka yang sedang menonton pertandingan sepak bola bersama Saka dan ayahnya mengumpat keras ketika mendengar ketukan di pintu rumahnya. Hal tersebut tentu saja mendapatkan pelototan tajam dari Saka dan Derry. Raka, mulutnya mau ibu jahit. Tegur Sinta yang tengah fokus menyelesaikan pesanan jahitan orang. Raka cengengesan.
Hehehe maaf Bu, kelepasan. Udah cepat sana bukain. Saka mendorong Raka untuk segera membuka pintu, membuat cowok itu mengomel-ngomel tak jelas. Namun Tak Urung tetap berjalan ke arah pintu. Sebelum membuka pintu, Raka terlebih dahulu mengintip dari jendela. Ia takut jika Pak Mulyono yang datang ke rumahnya, mengingat jika ia mencuri buah mangga pria itu tadi pagi. Setan, Raka terkejut sekaligus bersyukur ketika mendapati Regen yang berdiri di depan rumahnya. Tapi satu hal yang membuatnya bingung, kenapa laki-laki itu mendatangi lagi rumahnya? Apa Regen sudah diusir keluarganya sampai ia ingin menumpang tidur di sini? Siapa? Tanya Saka. Setan, teriak Raka yang mendapatkan teguran dari Sinta. Maksudnya Regen, ralatnya seraya tersenyum bodoh yang membuat Saka ingin sekali memukul wajahnya. Derry yang mendengar itu lantas memanggil Sinta untuk mengikutinya ke dapur. Bukain gak ya? Tanya Raka polos. Ya bukainlah bodoh. Saka yang menjawab dengan nada juteknya. Santai Dut, tapi si setan, Regen. Kenapa sih tuh cowok punya nama yang ribet banget? Gerutu Raka yang tak dihiraukan Saka. Dia enggak sendirian, tambahnya menarik atensi Saka. Hah, maksud lo? Saka beranjak menghampiri Raka dan membuka pintu tanpa aba-aba. Sangat penasaran dengan maksud Raka yang tak jelas. Saka menatap Regen. Pandangan mereka berdua bertemu. Mengutarakan kebencian melalui tatapan. Lalu sebuah suara bernada halus menginterupsi mereka berdua. Assalamualaikum. Saka mengalihkan pandangannya ke arah wanita paruhbaya yang berdiri di samping Regen. Lalu menatap seorang pria yang berdiri di samping wanita tersebut. Menatap bingung ke arah mereka bertiga. Begitu pula dengan Raka yang berdiri di samping Saka. Waalaikumsalam. Raka yang menjawab seraya masuk ke dalam rumahnya. Ayah, ada tamu. Lalu cowok tersebut berteriak yang membuat Saka benar-benar ingin membunuh adik kembarnya tersebut. Raka itu seperti orang yang tidak pernah disekolahkan saja. Boleh tante masuk? Tanya Renata membuat Saka mengangguk dan menyingkir dari hadapan pintu. Mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Derry keluar dari dapur bersama Sinta yang membawa nampan berisi minuman dan camilan. Sinta, histeris Renata membuat semua orang menatap ke arah wanita tersebut. Renata, ujar Sinta terbata-bata. Ia tak menyangka jika orang spesial yang dikatakan Derry adalah Renata. Terlebih lagi wanita itu adalah orang tua Regen. Mengapa dunia terlalu sekecil itu? Bu siapa? Kenal? Tanya Raka. Sinta menoleh. Hah? Wanita itu tak menjawab. Ia justru berdiri di belakang Derry, seperti orang ketakutan, membuat Regen, Saka dan Raka menatap kebingungan. Sinta, kamu dan Leta. Assalamualaikum.
Arinta memasuki rumahnya dengan tatapan semua orang yang terarah kepadanya. Regan. Gumam Arinta saat melihat Regan. Leta. Renata berjalan ke arah Arinta dan tanpa aba-aba langsung memeluk cewek tersebut. Membuat Arinta mematung. Mencerna, mengapa Renata selalu histeris bila bertemu dengannya? Ya. Arinta menatap Derry yang terdiam melihatnya. Mencoba mencari tahu dari ayahnya itu apa yang sebenarnya telah terjadi. Bunda sama ayah kenal dengan orang tua Arinta? Tanya Regan membuat Renata melepaskan pelukannya pada Arinta. Bunda, apa wanita itu adalah ibunya Regan? Derry tertawa pelan membuat semua orang menatapnya aneh. Lalu ayah dari 3 orang anak tersebut menarik tangan Sinta untuk duduk berdampingan dengannya di sofa. Menggenggam tangan istrinya yang berkeringat dingin. Kamu pikir kalau enggak karena ayah kamu itu? Apa kamu masih bisa hidup sampai sekarang setelah memperkosa anak saya? Sarkas Derry yang membuat Arinta, Regan, Raka dan Saka mengernyit heran. Tak paham dengan semua situasi yang terjadi. Maksud Om? Tanya Regan. Derry tak menggubris. Ia malah mempersilahkan Xavier dan Renata untuk duduk terlebih dahulu. Derry tak ingin dikecam karena tidak memperlakukan tamunya dengan baik. Lalu diikuti dengan Saka dan Raka. Dan yang terakhir Arinta berdiri di belakang sofa yang diduduki Derry dan Sinta. Setelah meletakkan martabak miliknya di dapur terlebih dahulu, saya sangat beruntung karena Arinta mempunyai sahabat dan adik yang baik. Sehingga saya tidak harus mengotori tangan saya untuk menghabisi bajingan seperti kamu. Sinis Derry membuat Regan terdiam. Mungkin Derry tidak pernah menyerangnya secara fisik, namun pria itu selalu menyerangnya secara verbal. Dan setiap ucapannya selalu mengena di hati. Ayah, apa maksudnya? Tanya Arinta. Ia masih tak paham mengapa Regan bisa di sini bersama dengan kedua orang tua cowok tersebut. Arinta masih tak menyangka jika Renata adalah istri dari seorang Xavier Emerick Alandra. Pria yang arogan, yang dengan angkuhnya mengklaim Arinta sebagai menantunya. Sekarang Arinta baru paham mengapa di saat pertemuan pertama mereka, Renata langsung memintanya untuk menjadi menantu. Ternyata wanita itu adalah ibu dari bajing tersebut. Dia mau ngelamar kamu, Arin. Jawab Derry membuat Arinta, Sinta, Raka dan Saka menatap tak percaya ke arahnya. Apakah otak suami dan ayah mereka itu masih berfungsi? Melamar. Arinta memundurkan langkahnya secara perlahan. Cewek itu hampir saja menabrak sebuah akuarium. Jika Saka tidak bergerak cepat merangkul kakaknya. Iya, kami mau melamar kamu. Xavier yang sedari tadi diam membuka suaranya yang terkesan datar dan dingin. Saka melirik sekilas Xavier lalu menatap datar ke arah Derry. Ayah, kenapa enggak mendiskusikannya terlebih dulu? Ujar Saka dengan suara yang sedikit meninggi. Karena saya ayahnya. Jawab Derry dingin tanpa menoleh ke belakang. Di mana Arinta dan Saka berada? Ayah.
Arinta menatap tak percaya diri. Ayahnya telah ingkar janji. Arinta berdiri di hadapan mereka semua dengan menatap garang ayahnya, yang sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Ayah, bukannya ayah udah janji sama Arin, enggak bakal paksa Arin untuk menikah. Kalau Arin pertahanan anak ini, ujar Arinta dengan suara yang meninggi. Tubuhnya terasa bergetar, kakinya lemas. Sebab ini pertama kalinya ia berbicara dengan nada tinggi seperti itu. Di hadapan kedua orang tuanya dan ia sangat merasa berdosa. Ya Tuhan, ampunilah dosanya. Ayah nggak ada janji sama kamu. Ayah cuma bilang kalau kamu pertahanan anak itu, maka ayah akan dukung semua keputusan kamu. Dan kalau sekarang kamu mau nolak lamaran dia, ya silahkan. Itu hidup kamu Arin, ayah udah nggak bisa ikut campur. Karena kamu bukan lagi Arin ayah yang berusia 5 tahun. Sebentar lagi kamu bakal jadi seorang ibu. Sahut Derry dengan suara yang memelan di akhir kalimat. Mengingat Arinta kecil yang dulu duduk di pangkuannya. Dalam waktu beberapa bulan lagi, Arinta kecil itu pun akan memangku anaknya sendiri. Waktu terlalu cepat berputar. Sangat singkat dan berkesan. Arinta terhenyak, menatap terluka ke arah Derry yang menunduk. Baru kali itu Arinta melihat ayahnya menunduk di hadapan orang lain. Dan itu semua karena dirinya. Ia sudah memalukan kedua orang tuanya. Maafkan Arin ayah, gumamnya lalu menatap ke arah Regan beserta orang tuanya. Maaf tante, om, tanpa mengurangi rasa hormat, saya menolak lamaran Anda sekeluarga, ujar Arinta sopan. Arin. Regan memanggil Arinta yang membuat cewek itu menatapnya. Dari tatapannya Arinta bisa paham kalau Regan tak terima akan penolakannya. Arinta menggelengkan kepalanya. Pernikahan udah dalam urutan terakhir dari list kehidupan aku Regan. Kalau gitu kemarin kenapa kamu mau jagain aku semalaman suntuk? Arinta tersenyum samar. Sekarang ia mengerti kenapa Regan bisa berpikiran untuk bertanggung jawab kepadanya. Ternyata cowok itu telah salah paham dengan maksud rasa pedulinya kemarin malam. Itu karena aku masih manusia. Kalau aku iblis kayak kamu, mungkin tadi malam udah jadi malam terakhir kamu menghirup napas. Ujar Arinta yang membuat Derry menatap tak percaya putrinya. Tatapan mata dan gaya bicara Arinta sekarang mengingatkannya kepada seseorang. Mereka terlihat sangat mirip, namun berbeda versi. Kamu jangan egois Arinta, anak kita juga butuh status yang jelas. Bentak Regan menyulut api emosi di hati Arinta. Asal kamu tahu Regan, kenapa anak ini bisa bertahan sampai sekarang itu cuma karena ayah. Ayah yang minta aku buat lahirin anak haram ini. Enggak ada sangkut pautnya sama kamu. Dan ayah juga yang bakal ngerawat dia, biar aku bisa capai cita-cita yang aku impikan. Teriak Arinta. Arin, bentak Regan berdiri dari duduknya. Ketika mendengar anaknya yang dipanggil sebagai anak haram, harga dirinya sebagai orang tua merasa terluka. Apa, mau marah, punya hak? Arinta menyunggingkan sudut bibirnya. Jangan sebut dia anak haram, mungkin cara dia hadir salah.
tapi dia bukan anak haram, ujar Regan dengan suara yang lebih pelan. Akhir-akhir ini Regan baru dapat memahami satu sifat Arinta, yaitu cewek itu akan keras jika kita juga keras terhadapnya. Jadi sebutan untuk anak di luar nikah apa selain anak haram? Hah? Teriak Arinta dengan air matanya yang ikut turun. Air mata yang dari tadi ditahannya. Kesal, marah, benci, dan sedih. Perasaan campur aduk yang bercongkol di dalam hatinya. Yang turun menjadi air mata. Sebab kata-kata tidak lagi bisa mengutarakan semuanya. Renata berdiri mencoba menghampiri Arinta yang menangis. Leta. Panggilnya pelan. Arinta menoleh. Berhenti tante, jangan panggil saya Leta, nama saya Arinta. Saya nggak kenal Leta yang sering tante sebut itu. Ujarnya frustasi, sebab wanita itu selalu memanggilnya dengan sebutan Leta. Regan yang melihat itu pun lantas menarik tangan Arinta. Saya izin bawa Arin keluar sebentar. Ujarnya dan berjalan keluar dari rumah, meninggalkan ketegangan yang terjadi di ruang tamu. Lepasin, kamu mau bawa aku kemana? Arinta berusaha melepaskan cekalan tangan Regan di tangannya. Bukannya menjawab, cowok itu malah memaksa Arinta untuk masuk ke dalam mobilnya. Masuk, titah Regan ketika melihat Arinta yang menolak masuk. Arinta menolehkan wajahnya ke samping. Enggak mau. Masuk enggak? Tanya Regan mencoba bersabar. Enggak budek. Arinta menekankan setiap kalimatnya seraya melototkan matanya di depan wajah Regan. Keras kepala, Regan memanggul Arinta di pundaknya. Dan mendudukkan cewek itu di kursi samping kemudi dengan pelan, membuat Arinta berteriak histeris. Dasar susah diatur, gumam Regan seraya memasangkan sabuk pengaman. Membuat Arinta menahan nafasnya, cowok itu terlalu dekat. Dasar tukang atur. Balas Arinta saat Regan sudah selesai memasangkan sabuk pengaman. Regan tersenyum tipis lalu mengitari mobilnya dan duduk di kursi kemudi. Kamu mau bawa aku kemana? Awas macem-macem. Aku bunuh nggak takut emang. Regan terkekeh pelan. Ada orang mau bunuh bilang. Enggak. Jawab Regan singkat. Arinta mendengus dan membuang pandangannya ke samping jendela. Cowok itu gila, marah tiba-tiba, tertawa pun juga tiba-tiba. Laki-laki kok mudian. Arin, tatap aku. Ujar Regan membuat Arinta menatap Regan dengan pandangan bertanya. Namun sedetik kemudian Arinta merasa speechless. Ketika Regan menghapus jejak air mata di pipinya. Cengeng, apa nangis? Kalau marah itu dikeluarin aja. Jangan dipendam, sok kuat. Ngomel Regan yang terdengar mirip seperti Sinta ketika mengomelinya. Gara-gara kamu. Arinta menepis tangan Regan dan kembali menoleh ke arah jendela. Regan terdiam. Cowok itu menatap Arinta sebentar lalu mulai menjalankan mobilnya. Tidak ada yang membuka suara selama perjalanan. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing.
hingga mobil berhenti di sebuah taman kota. Turun, ujar Regan sembari membuka sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Arinta menuruti Regan untuk turun. Walau ada rasa was-was ketika melihat Regan berjalan ke arah bangku taman yang jauh dari keramaian. Aku enggak mau di sana. Gelap. Aku takut. Jujur, Arinta. Regan menghela nafasnya dan mengambil tangan Arinta untuk digenggamnya. Ada aku. Entah sihir apa yang dipakai cowok itu hingga mampu membuat Arinta menuruti perintahnya. Kenapa kamu nolak aku? Tanya Regan ketika mereka berdua sudah duduk di sebuah kursi taman. Aku rasa kamu enggak bodoh untuk memahami semua hal itu. Jawab Arinta. Regan menoleh sekilas ke arah Arinta dan kembali memandang ke depan. Kita coba 1 tahun, kalau emang nggak bisa, kita pisah. Soal anak, aku serahin semuanya ke kamu. Kalau kamu nggak mau rawat dia, kasih ke aku. Usul Regan membuat Arinta terdiam selama beberapa detik. Tapi aku nggak mau nikah sama pengkhianat. Celetuk Arinta membuat keringitan di dahi Regan. Pengkhianat, maksud kamu? Pengkhianat teman aku adalah musuh aku. Jawab Arinta. Regan mengangguk paham. Tapi kamu juga tahu kalau itu kecelakaan. Kalau hal ini enggak terjadi, mungkin aku sama Laili udah jadi tunangan. Arinta terdiam. Itulah salah satu alasan mengapa Arinta menolak keras untuk menikah dengan Regan. Cewek itu tidak ingin melukai Laili lagi. Arinta tidak ingin menambah rasa bersalah di hatinya terhadap Laili. Karena itu sebuah kecelakaan, makanya kamu nggak usah pikirin. Aku nggak perlu tanggung jawab kamu kalau kamu cuma merasa bersalah. Sekarang banyak kok wanita di luar sana yang bisa hidup tanpa seorang pria. Ujar Arinta. Regan menatap Arinta lekat dari samping. Jadi kamu nggak bakal nikah sama siapapun? Tanyanya. Nanti, suatu saat nanti. Jawab Arinta tak yakin, entah jodohnya kelak masih mau menerimanya yang cacat ini atau tidak. Sialan, Regan mencium Arinta yang membuat cewek itu shock atas tindakan Regan yang tiba-tiba. Bukankah jawaban yang Arinta berikan benar? Jika ada jodohnya kelak ia pasti akan menikah. Namun bukan untuk dalam waktu dekat ini. Lalu untuk apa Regan marah seperti itu? Sepertinya cowok itu benar-benar telah gila. Lepasin. Arinta mendorong Regan untuk menjauh. Regan membuatnya kehabisan nafas. Kamu nggak boleh nikah sama siapapun selain aku. Paham? Ujar Regan dengan suara rendah mendominasi. Membuat Arinta yang tengah menghirup oksigen dengan rakus. Hanya bisa menatap lamat cowok yang ada di hadapannya tersebut. Mengapa Arinta bisa terjebak dengan cowok pemaksa seperti Regan? Jadi lo ditolak nih? Tanya Revo setelah mendengarkan cerita soal lamaran Regan yang ditolak oleh Arinta. Regan mendengus lalu mengambil minuman soda kaleng dan meminumnya dalam sekali tegak. Kenapa sih semua cewek itu sok jual mahal? Ujarnya ketika mengingat jika mendapatkan Laili dulu ia juga memerlukan sebuah perjuangan.
Padahal Regan yakin kalau cewek itu juga menyukainya pada saat itu. Tapi yang namanya cewek, selalu bisa membuat suatu hal menjadi sangat rumit. Lo sih masalah dicari sendiri. Celetuk Zidan yang membuat Regan melemparkan kaleng bekas miliknya tadi ke arah cowok tersebut. Itu semua karena kalian, kalau kalian nggak paksa gue minum. Mungkin semuanya nggak bakal jadi kayak gini. Lo disuruh main dengan cewek di sana juga nggak mau. Ya salah lo lah. Revo meringis ketika melihat Regan yang melotot ke arahnya. Lalu Regan mengusap wajahnya dengan frustasi. Salah apa ia hingga bisa bersahabat dengan para teman laknatnya tersebut? Rico membanting ponselnya ke atas meja ketika dirinya kalah dalam bermain game. Membuat semuanya menatap tajam cowok tersebut. Hehehe, sorry. Singiran bodoh Rico yang membuat mereka semua memutar bola mata jengah. Din, bukannya lo lagi ngejar si cupu juga? Kenapa kemarin malam lo nggak ke rumah tuh cewek, gagalin lamaran Regan? Ujar Rico yang mendapatkan lirikan tajam dari Regan. Sama aja, endingnya juga batal ditolak. Skakmat. Ucapan Ardean sangat mengena di hati Regan. Tapi lo seriusan sama Arinta? Tanya Zidan dengan serius. Ardean menatap Zidan lalu menggelengkan kepalanya. Lah, dari awal gue tuh cuma berusaha nyadarin Regan. Kalau jadi cowok itu harus tegas dan jangan sampai dia nyesal. Karena udah lepasin sebuah berlian yang berharga. Jelas Ardean membuat ketiga cowok itu berdecak kagum. Zidan menepuk pundak Ardean. Hoa malaikat Ardean yang baik hati. Jadi lo nggak bakal saingan sama gue kan? Tanya Regan memastikan yang membuat Revo, Rico dan Zidan menatap tak percaya Regan. Apakah cowok itu sudah mulai menyukai Arinta, sehingga membuatnya takut untuk kehilangan? Kenapa? Emangnya lo udah cinta? Celetuk Revo membuat tubuh Regan mematung. 2 kali sudah pertanyaan itu terlontar, dan jawabannya pun masih sama, abu-abu. Regan masih tak yakin dengan perasaannya. Hatinya tak seyakin di saat ia menjalin hubungan dengan Laili dulu. Entahlah, memahami perasaan itu sangat sulit. Gue cuma peduli sama anak gue. Jawab Regan lugas membuat Rico, Revo, dan Zidan bersorak kegirangan. Lucu saja, mendengar cowok semuda Regan menyebut perihal anak. Yang bentar lagi bakal punya baby. Si Regan jadi papa muda. Acie papa muda. Bersambung.